Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Wulandari dengan NIM C1B020178. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan, yaitu materi tentang struktur pendanaan jangka pendek dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Arula Lubis, SEMM. Baiklah, di sini ada 4 pembahasan yang hendak saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pendanaan jangka pendek. Yang kedua, jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Dan yang ketiga, sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Dan yang terakhir, keuntungan dan kerugian pendanaan jangka pendek. Baiklah, yang pertama, pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau nama lainnya pembiayaan jangka pendek, short term financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pendanaan jangka pendek ini juga dapat diartikan sebagai dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu tenor atau pendek. Jadi, jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek adalah waktu tenor pelunasannya. Biasanya jangka waktu pembiayaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Yang kedua, jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama, pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya yaitu utang pajak. Yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contoh dari pendanaan tidak spontan yaitu yang pertama leasing, yang kedua kredit tanpa agunan atau KTA, dan yang ketiga pinjaman dari kredit. Yang ketiga, sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah, maka sumber pendanaan pun ikut berubah secara otomatis. Nah, bentuk sumber dana spontan antara lain utang dagang rekening akrual, atau misalnya pembayaran upah atau gaji atau pembayaran pajak. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit, sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahunnya. Rata-rata utang dagang sama dengan nilai utang dibagi perputaran utang. Perputaran utang dalam 1 tahun sama dengan periode waktu atau jangka waktu kredit. Yang kedua, pendanaan tidak spontan. Di sini ada sumber-sumbernya. Yang pertama, commercial paper. Merupakan surat utang jangka pendek atau jangka waktu 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Yang kedua itu ada pinjaman kredit, yaitu merupakan sumber berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga itu ada factoring atau anjak piutang, yaitu dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Yang ketiga itu ada sumber menjaminkan piutang. Nah, ini merupakan menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Kemudian ada sumber menjaminkan barang dagangan atau persediaan dengan perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Yang selanjutnya ada akseptasi bank, dan yang terakhir ada report. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian pendanaan jangka pendek. Nah, keuntungan ini ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya seperti bunga rendah karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Adapun keuntungan yang kedua dari pendanaan jangka pendek yaitu cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana dikarenakan prosesnya yang juga mudah dan tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Dan keuntungan yang ketiga yaitu dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya untuk pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena risikonya lebih kecil. Kemudian ada kerugian pendanaan jangka pendek. Yang pertama itu jumlah pinjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas yang bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kerugian yang kedua itu yaitu jumlah cicilan cukup besar karena jangka pendek. Berarti kamu harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya yaitu cicilan per bulannya cukup besar.
Sekianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.